Pertama kita akan bahas surah Yunus ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mengapa tidak ada penduduk sebuah kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaumnya Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Nabi Yunus ini diutus kepada Nainawa di Musil, Irak sana. Sebagaimana para nabi yang lain, ikhwan, setiap dakwah para nabi itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Itu tugas para nabi, menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Nainawa ini, satu pun orang Nainawa tidak ada yang beriman. Akhirnya karena mereka tidak ada yang mau beriman, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mulai menakut-nakuti mereka dengan azab dan mengatakan, kalau kalian tidak mengikuti ajaranku, maka siap-siap dalam beberapa hari ke depan Allah akan timpakan azab kepada kalian. Nabi Yunus mengancam mereka dengan azab, mereka pun tidak terpengaruh, tidak takut. Akhirnya kemudian hari pertama tidak turun azab, hari kedua tidak turun azab, hari ketiga juga tidak, maka Yunus akhirnya keluar dari Nainawa, meninggalkan Nainawa padahal belum diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam ayat yang kedua surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allah mengatakan, sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ketika dia lari dari kewajibannya kepada kapal yang dipenuhi muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan tandus dan dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon labu, dan kami utus dia kepada 100.000 atau lebih, sehingga mereka beriman, karena kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Jadi ketika Nabi Yunus alaihi salatu wasallam meninggalkan kaumnya, lah kaumnya ini udah ketakutan tuh, karena Nabi mereka sudah meninggalkan mereka. Karena ketakutan kaumnya itulah akhirnya mereka bertobat tanpa sepengetahuan Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka bertobat, semua bertobat, satu kampung Nainawa itu. Dan Yunus tidak tahu mereka sudah tobat. Ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, maka kemudian mereka pun menyesal. Kenapa mereka tidak beriman saat Yunus masih ada? Ketika Yunus mengancam mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mereka menyesal. Akhirnya kemudian dengan kehendak mereka, mereka ingin tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk bahwa iman mereka ikhtiar, karena ketika mereka tobat, jadi ketika azab itu sudah berada di kepala mereka, maka kaumnya Yunus ini memisahkan binatang. Jadi yang ibunya di sana, anaknya di sini. Jadi ibu unta di sana, anak untanya di sini. Ibu kambing di sana, anak kambingnya di sini. Sapi bapaknya di sana, anak sapinya di sini. Dipisahkan, berhadap-hadapan di pagar. Kemudian semua orang menangis, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, wanita, orang tua, semua menangis. Kemudian anak binatang ini karena dijauhkan dari induknya berteriak-teriak sehingga ramai gitu kan. Akhirnya ketika kemudian tangisan di mana-mana dari anak kecil, orang remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, binatang pun sampai berteriak-teriak, akhirnya azab itu dihilangkan. Kenapa? Karena iman mereka ikhtiar, karena kehendak mereka. Bentuk bahwa ini ikhtiar, mereka memisahkan anak-anak binatang itu. Maka iman mereka diterima dan tidak jadi turun azab. Lah Nabi Yunus tidak tahu. Nabi Yunus sudah berada di atas perahu. Lah di atas perahu itu sudah banyak penumpang. Dan sebagian mereka mengenali Yunus alaihi salatu wassalam orang mulia. Maka mereka senang bahwa Yunus berada di kapalnya. Berangkatlah kapal ini, ikhwan. Tiba-tiba di tengah lautan datang ombak yang sangat besar, mengombang-ngambing kapal. Dan tiba-tiba kapal itu berhenti tanpa sebab. Semua khawatir. Karena ketika itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kapal itu tenggelam sehingga semua penumpangnya mati. Kemungkinan kedua,
harus dikurangi beban kapalnya dengan cara apa? Dengan cara melempar semua barang-barang yang ada di kapal itu. Maka semua barang-barang dilemparnya ke lautan, tapi masih jomplang juga kapal itu. Rupanya harus ada orang-orang yang dibuang dari kapal itu. Akhirnya kemudian sebagian mereka saling runding, bagaimana ini? Setelah sepakat semuanya, akhirnya dibuatlah qur'ah. Qur'ah itu semacam undian. Siapa yang terkena koclok berarti dia harus melemparkan dirinya ke lautan. Akhirnya satu persatu, pokoknya satu persatu yang kena undian itu harus keluar dari kapal itu. Dan yang terakhir rupanya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ada dalam undian itu. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam keluar namanya, orang sudah tahu kan Yunus ini orang saleh, seorang nabi, mereka paham. Maka mereka mengatakan, oh jangan, kalau ini orang saleh, kalau bisa koclok lagi lah, kan begitu. Akhirnya kemudian diundi lagi, Yunus lagi, Yunus lagi. Maka Yunus sudah perasan bahwa ini kesalahan dirinya. Bukan karena ilatnya, bukan karena lautan, bukan karena angin, tetapi karena dia yang salah, meninggalkan kaum karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yunus pun kemudian melemparkan diri ke lautan. Lah kemudian surat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, lanjutan kisahnya dari 87 sampai 88. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Dhunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit, maka ia pun menyeru dalam keadaan sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, maka Yunus pun akhirnya menerjunkan diri dari perahu itu. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada ikan yang sangat besar, ikan paus mungkin yang sangat besar sekali, disuruh untuk menelan Yunus alaihi salatu wassalam, dan diwahyukan agar jangan dimakan dagingnya dan jangan dipatah-patahkan tulangnya, ditelan saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Hud tadi, kepada ikan besar tadi, agar cukup ditelan, tidak dimakan dagingnya dan tidak dipatah-patahkan tulangnya, biar Yunus tetap hidup. Maka ikan pun sesuai dengan perintah Allah, Yunus terjun saja langsung langsung dimakan, kemudian masuk ke perut ikan. Ada yang mengatakan riwayat yang lain, jadi ikan yang memakan Nabi Yunus ini dimakan ikan lagi. Jadi ikannya dimakan ikan. Jadi Yunus dimakan ikan, habis ikannya makan Nabi Yunus, ikannya dimakan ikan besar lagi. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya zulumat. Fanada fi zulumat. Maka Yunus pun berdoa dalam kegelapan, karena memang ketika itu Yunus mendapatkan 3 kegelapan. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Berapa hari Yunus di perut ikan? Ada yang mengatakan bahwa Yunus itu sebenarnya sebentar saja. Jadi di waktu duha dia dimakan ikan, sorenya kemudian dimuntahkan ikan. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan Yunus itu 3 hari di perut ikan baru dimuntahkan ikan. Dan ada yang mengatakan 40 hari di perut ikan kemudian dimuntahkan. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Yunus akan meninggal dunia. Lah ketika ikan ini masuk ke dasar lautan, Yunus ini sedang antara sadar dan tidak. Rupanya Allah hendak memuliakan Yunus. Maka ikan itu kan berputar-putar tuh di dasar lautan itu, sehingga kemudian berbagai macam makhluk yang ada di lautan itu dilewati oleh ikan yang ada Yunus dalam perutnya itu. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kejauhan mendengar ada suara tasbih dari makhluk-makhluk Allah yang di dasar lautan itu. Dari sayup-sayup kejauhan ada terdengar suara tasbih. Mungkin batu bertasbih, mungkin hewan-hewan bertasbih, wallahu alam, karena Allah mengatakan karena segala sesuatu itu kan bertasbih, dan kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Tapi Yunus diperdengarkan di dalam dasar lautan itu ada yang bertasbih, sehingga Yunus sadar. Oh, ketika mendengar suara tasbih sayup-sayup, baru dia sadar, alhamdulillah saya masih hidup. Lah ketika itu dalam riwayat Yunus pun kemudian berusaha untuk duduk kemudian sujud dan mengatakan, demi Allah, tidaklah ada orang yang sujud di dasar lautan kecuali diriku. Dari situlah kemudian dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika doa ini dibacakan Yunus, doa ini melesat sampai ke langit. Maka malaikat yang ada di langit itu, mereka mendengar doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kejauhan dan mengatakan, ini suara siapa? Suara ini sangat ma'ruf. Ini suara siapa ya Allah?
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu doanya Yunus ibn Matta. Maka para malaikat di langit meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan Yunus alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun kabulkan permintaan malaikat, maka Allah naikkan ikan itu ke atas, kemudian dimuntahkan. Kemudian Yunus sudah lemas, enggak makan di perut ikan, puasa. Kalau memang pendapat 3 hari berarti 3 hari dia puasa. Yang berpendapat 40 hari berarti 40 hari dia tak makan. Yunus alaihi salatu wassalam sudah tidak bisa lagi, enggak sanggup, berdiri aja enggak sanggup. Karena enggak sanggup itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Tiba-tiba di sekitar tubuhnya, tanah-tanah di sekitar tubuhnya, Allah hidupkan pohon labu. Hidup tuh pohon labu tuh. Kemudian merindangi tubuhnya, kemudian tiba-tiba keluar buahnya. Dalam sekejap saja Yunus alaihi salatu wassalam kemudian memakan buah labu itu sampai kenyang, sehingga akhirnya dia punya tenaga lagi. Dan itu mukjizat, ikhwan. Tanpa ditanam, tahu-tahu pohon labunya tumbuh sendiri, sebentar sudah berbuah gitu kan. Ini kan pohon ajaib, ikhwan. Maka Yunus pun setelah makan labu kenyang-kenyang, akhirnya dia punya tenaga. Mulailah dia kembali berdakwah ke Nainawa. Rupanya semua penduduk Nainawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Yunus alaihi salatu wassalam diutus kepada 100.000 orang ataupun lebih, semua beriman kepada Yunus alaihi salatu wassalam. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah tentu mereka tidak dapat hidayah.